Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang pentingnya RUU perampasan aset bagi para koruptor untuk disahkan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi satu dari tuntutan yang diserukan dengan lantang sepanjang aksi demo di DPR sepekan ini. Iya, dari kemarin RUU tuh ya. ini telah mandek selama lebih dari 15 tahun, tak 15 kunjung disahkan tahun. usai melewati dua era presiden Lama dan sampai sekali ya. pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Ya, jadi bayangin rakyat menunggu 15 tahun ya tentang RUU perampasan aset ini. Jadi pemerintah tuh benar-benar menunda ya untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini bagi para koruptor. Gitu. Selama itu rakyat harus bersabar untuk ini ya memohon atau meminta peraturan itu untuk disahkan 15 tahun. Kali-kali Lama mendesak sekali. agar RUU itu disahkan hingga deretan demo pun terjadi sedari 25 Agustus 2025 lalu. 1 September 2025, Presiden Prabowo di hadapan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI berjanji akan meminta DPR segera membahas RUU ini. Lantas, seperti apa janji Prabowo dan seberapa penting RUU perampasan aset ini? Sejak 25 Agustus 2025, sejumlah wilayah di Indonesia menjadi titik panas aksi demonstrasi. Aksi penyampaian aspirasi oleh berbagai elemen masyarakat bahkan masih terjadi hingga video ini tayang pada 2 September 2025. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menyikapi tuntutan itu, Prabowo telah meminta Ketua DPR Puan Maharani untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea usai bertemu Prabowo pada Senin 1 September 2025. Selain RUU Perampasan Aset, Andi menyebut Prabowo juga meminta DPR untuk segera membahas RUU Ketenagakerjaan. Dan beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Dalam kesempatan yang sama, Andi juga menyatakan bahwa serikat pekerja mendukung penuh demonstrasi damai sebagai penyampaian aspirasi terkait sejumlah isu penting. Andi menegaskan dirinya mendukung demonstrasi damai sekaligus menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Ya. Pertanyaannya, Jadi kalau mau demo itu demo yang damai, demo yang menyampaikan aspirasi, bukan demo yang menyebabkan perbuatan anarkis. Ya, yang penting aspirasi kita tuh bisa sampai ke pemerintah, bukan hanya bukan menghancurkan fasilitas yang ada yang telah dibuat. Karena kalau fasilitas itu rusak, banyak kerusakan yang terjadi ya. Kemarin tuh yang anarkis, yang rusuh itu kan yang rugi bakal masyarakat juga. Karena ketika mau menggunakan fasilitas, ternyata fasilitasnya rusak, ada yang kebakar, ada yang rusak dan sebagainya, sehingga mau digunakan juga nggak bisa gitu. Jadi yang paling dirugikan ketika demo itu rusuh adalah masyarakat itu sendiri ya. perampasan aset itu RUU Perampasan Aset adalah hukum yang mengatur mekanisme dalam melakukan perampasan aset milik seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Khususnya tindak pidana korupsi, narkotika, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir lainnya. Perampasan aset sendiri merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset dari pelaku tindak pidana. Aset tindak pidana sendiri merupakan setiap aset yang diduga berasal dari tindakan pidana atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana. Aset yang dimaksud adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Nah itu. RUU Perampasan Aset menganut konsep non-conviction based atau perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Artinya, pengadilan dapat menetapkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Jadi ini cara efektif untuk memiskinkan para koruptor gitu. Jadi koruptor nggak bisa mengelak lagi nih. Misalnya kan kadang koruptor pinter, ketika dana dapat jadi korupsi, mereka tuh memindahkan aset-asetnya, entah itu dipindah ke keluarga, dipindah ke tempat lain, sehingga pemerintah itu sulit untuk melacak dana tersebut. Tapi kalau misalnya RUU perampasan aset itu telah disahkan, itu segala aset mereka yang mereka punya itu akan diambil oleh negara, dikembalikan sehingga dananya itu nggak
hilang kayak kemarin gitu. Jadi ini memang bisa direcover, jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan para koruptor ini benar-benar bisa dimiskinkan gara-gara apa yang telah mereka lakukan. Gitu. Jadi pemerintah bisa lebih berkuasa untuk mengambil dana-dana yang telah disalahgunakan ini ya. Memutuskan perampasan walaupun pelaku utama belum divonis karena kabur ke luar negeri atau Tuh kan. meninggal dunia. Tuh, pola kabur Menurut dan Indonesia sebagainya. Corruption Watch atau ICW, tujuan RUU perampasan aset adalah pengembalian kerugian negara atau recovery asset. Sehingga kerugian yang diderita negara tidak signifikan. Iya. Melalui RUU perampasan aset, negara Iya. Karena kemarin tuh yang dari KPK juga bilang kalau misalnya mau recover kerugian negara itu biasanya nggak sampai setengahnya. Jadi misalnya sampai 2 triliun gitu ya kerugian negara. Nah misalnya 2 triliun itu mungkin nggak sampai 1 triliun bisa di recover dananya dari apa yang telah mereka korupsi gitu. Jadi itu kelemahannya. Jadi sangat lemah sekali hukum kita sehingga tidak bisa mengambil aset-aset dari para koruptor ini. Jadi para koruptor ini kadang keluar dari penjara itu masih tetap dalam keadaan kaya gitu. Jadi itu harus segera disahkan ya RUU perampasan aset ini gitu. Karena kalau misalnya nggak disahkan nanti negara itu nggak cukup kuat untuk mengambil aset tadi gitu ya. Jadi harus disahkan supaya negara bisa mengambil kekayaan para koruptor ini dan koruptor bisa mendapat efek jeraknya gitu, benar-benar bisa dimiskinkan. tidak signifikan. Melalui RUU perampasan aset, negara juga bisa memanfaatkan aset rampasan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan. Ya, dialihkan RUU fungsinya. perampasan aset juga disinyalir bisa menutup celah bagi koruptor atau mafia untuk melakukan korupsi maupun kejahatan tindak pidana lainnya. Selain itu, RUU perampasan aset juga bisa memiskinkan para tersangka koruptor Nah untuk itu memberi tujuan efek utamanya. jerah. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting RUU perampasan aset ini? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut pengesahan RUU perampasan aset sangat penting karena bisa mencegah lahirnya koruptor. Hal itu Agus sampaikan pada 2 September 2025. Peneliti Litbang Harian Kompas, Vincentius Gitiarko juga menyebut UU perampasan aset bisa mengisi kekosongan hukum dalam konteks pemulihan aset negara. Pasalnya, selama ini mekanisme penindakan kejahatan ekonomi hanya bergantung pada UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU. Ya, Dalam kedua regulasi terlalu itu, kuat perampasan aset hanya bisa dilakukan apabila pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Namun ketika pelaku meninggal, buron dan tidak terlibat langsung secara hukum, negara tidak dapat menyita kekayaan tak wajar meski terdapat dugaan kuat hasil kejahatan. Itulah mengapa RUU perampasan aset bisa memungkinkan negara untuk menyita aset tindak pidana tanpa menunggu putusan. Jadi kayak kemarin tuh kan ada hukum misalnya mana nih salah atau tidak ya, hukumnya misalnya warna putih, warna hitam gitu. Nah kalau yang abu-abu nih gimana nih gitu. Nah yang abu-abu nih bisa diambil nggak nih gitu ya, harta yang tidak wajarnya. Nah dengan RUU perampasan aset ini yang abu-abunya ini dijelaskan, oh mana nih batas hitamnya, mana nih batas putihnya. Jadi orang yang mungkin tidak berhubungan secara langsung juga bisa terlibat gitu, karena tadi berhubungan tadi misalnya keluarganya atau orang-orang yang ada sekitarnya yang terhubung secara langsung sama pelaku korupsi ini gitu. Yang kemarin-kemarin kan kalau misalnya keluarganya kena gimana gitu, misalnya anaknya, orang tuanya gitu yang ikut menikmati hasil korupsi ini gitu, apakah mereka ikut menderita atau tidak gitu ya, ikut bertanggung jawab atas kerugian negara atau tidak gitu. Tapi dengan RUU perampasan aset ini itu mereka harusnya ikut bertanggung jawab karena mereka juga telah memanfaatkan harta tersebut gitu. Jadi yang abu-abu ini tuh sekarang mulai dijelaskan gitu, mulai kelihatan nih, oh ini batasnya udah jelaskan, hitamnya sampai sini nih, putihnya sampai sini nih, sehingga batas abu-abu tadi itu bisa menghilang dan bisa menjadi jelas. Ketika udah jelas, negara bisa bertindak lebih keras lagi, lebih tegas lagi untuk menindak para koruptor ini gitu. Jadi harus diperkuat hukumnya juga untuk menindak para koruptornya. Jika seseorang tak bisa menjelaskan asal-usul asetnya secara hukum, negara bisa saja mengajukan permohonan penyitaan aset ke pengadilan. Sejak 2019 hingga 2023, ICW melaporkan Indonesia darurat korupsi karena terdapat 2.618 kasus korupsi dengan 5.719 tersangka. 2.000 lebih. Potensi kerugian negara akibat setumpuk kasus korupsi itu diduga mencapai sekitar 127,5 triliun rupiah. Tuh kan banyak sekali Bahkan itu. masih ada Jadi bayangin itu kalau misalnya ratusan triliun ya itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
harusnya rakyat itu lebih sejahtera ya dengan harta sebanyak itu gitu. Tapi rakyat itu tidak sejahtera karena hartanya itu diambil semua sama para koruptor ini gitu. Yang bisa direcover, yang bisa dikembalikan negara mungkin nggak sampai setengahnya. Itu bayangin ya, ada lebih dari mungkin 50 triliunan gitu ya yang nggak bisa di-recover. Jadi para koruptornya itu bisa bebas ya, maksudnya bukan bebas ya, lebih leluasa untuk memanfaatkan bisa sampai 50 triliun tadi. Itu bayangin sebanyak itu gitu ya. Dari beberapa ribu orang yang bisa memanfaatkan sebagian kecil gitu ya, sebagian kecil populasi yang bisa memanfaatkan kekayaan tadi gitu. Jadi bayangin harusnya ada ratusan juta orang yang bisa menikmati, tapi gara-gara koruptor ini ya hartanya tidak bisa difungsikan dengan baik untuk menjalankan kebijakan yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Jadi rakyat harusnya sudah sejahtera, tapi gara-gara koruptor ini jadinya sengsara, jadinya menderita dan tidak merubah kehidupan kita sekarang gitu ya. Jadi itu dampaknya sangat besar sekali yang terus berlanjut hingga tahun 2025 seperti korupsi tata niaga PT Timah, tata kelola minyak mentah Pertamina, hingga korupsi fasilitas kredit PT Sritex. Itulah mengapa RUU perampasan aset penting supaya kerugian negara berkurang dan orang takut untuk melakukan tindak korupsi maupun kejahatan ekonomi lainnya. Jadi gitu ya, ada tindakan preventifnya. Jadi preventifnya itu orang jadi malas kan kalau misalnya korupsi. Wah, kalau misalnya korupsi nanti semua hartanya diambil, jadi miskin gitu. Jadi itu adalah tindakan preventifnya. Dan jika pun orang ini masih berani untuk melakukan korupsi, maka ketika ketangkep hartanya juga akan dihabiskan gitu. Jadi ada tindakan preventifnya untuk membuat rasa takut ya bagi para koruptor yang ingin melakukannya, dan ketika melakukannya kita punya kekuatan untuk mengambil aset kita kembali gitu ya, kekayaan yang telah diambil tadi gitu, misalnya seperti itu. Jadi ini dampak yang sangat positif ketika RUU perampasan aset itu benar-benar disahkan dan ditegakkan dengan baik di negara ini. Walau DPR tak kunjung mengesahkan RUU perampasan aset, namun peraturan ini sudah menjadi sorotan sejak lama. RUU perampasan aset pertama kali diusulkan masuk dalam program legislasi nasional pada tahun 2003 di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga 2012, RUU perampasan aset nyaris mencapai pembahasan final, namun tak ada tindak lanjut dari DPR. Kemudian sejak tahun 2014 hingga 2024, berulang kali Presiden ke-7 Joko Widodo mendorong DPR mengesahkan RUU perampasan aset. Jokowi bahkan telah mengirimkan surat presiden pada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Namun, meski sudah ada surat presiden, DPR masih saja tak kunjung merampungkan RUU perampasan aset. Upaya pemerintah mewujudkan RUU perampasan aset pun masih dilakukan di era Prabowo Subianto. Namun, usai RUU itu terus mengambang hingga hampir setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, tak kunjung dibahas di DPR. Imbasnya, desakan rakyat itu pun menjadi serangkaian aksi demo di tanah air yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 ini. Buruh, pengamat, dan berbagai elemen masyarakat pun sangat mendukung diwujudkannya RUU perampasan aset. Ya, jadi dari rakyat kebanyakan itu kalau nggak salah suaranya itu hampir 90% tuh setuju dengan peraturan seperti ini ya. Jadi RUU perampasan aset itu disetujui dan didukung oleh hampir lebih kalau nggak salah lebih dari 90% rakyat Indonesia. Tapi mengapa ya RUU ini tuh tidak segera disahkan? Ada masalah apa nih ya di dalam DPR atau misalnya dari pemerintahan yang tidak mau mengesahkan RUU ini? Apakah ingin menikmati korupsi juga atau tidak gitu? Kalau misalnya tidak, kenapa tidak segera disahkan? Gitu aja, itu jadi pertanyaan, kenapa tidak segera disahkan? Padahal ini kan manfaatnya sangat besar untuk negara ketika disahkan dan ditegakkan dengan baik. Menyetujuinya. Pembahasan RUU perampasan aset tertunda karena DPR memilih menunggu pengesahan RKUHP terlebih dahulu. Tapi hingga kini belum ada penugasan resmi dari pimpinan DPR ke Komisi 3 atau Badan Legislasi untuk membahas RUU perampasan aset. Padahal Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menilai tak ada alasan logis untuk menunda pembahasan RUU perampasan aset. Karena Hipnu menyatakan bahwa RUU perampasan aset dan KUHP adalah dua instrumen hukum yang berbeda. Sementara anggota DPR dari Badan Legislasi, Ahmad Irawan, mengkritik substansi dari RUU perampasan aset terutama di pasal 5. Ahmad menilai di pasal 5, pendekatan pidana dan perdata tercampur aduk dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.
Prabowo telah menegaskan bahwa RUU perampasan aset akan jadi prioritas utama di masa awal pemerintahannya. Namun kenyataannya, dorongan ini berhadapan langsung dengan dinamika di parlemen yang sejak lama terlihat hati-hati dan seringkali menunda. Iya, birokrasi itu seperti ini. Akankah janji ini benar-benar berujung pada lahirnya undang-undang yang mampu memiskinkan koruptor? Atau justru kembali terjebak dalam putaran panjang politik dan proses legislasi seperti yang terjadi di era sebelumnya? Yang jelas, publik menunggu bukti bahwa janji pemberantasan korupsi tak sekadar retorika politik, melainkan aksi nyata yang bisa diukur hasilnya. Ya, nggak cuma janji Untuk doang. Itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube kompas.com. Ya, nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari video ini kita cukupkan dulu. Nah, apa yang bisa kita pelajari bahwa tadi ya RUU perampasan aset itu emang sepenting itu ya untuk diterapkan atau disahkan. Nah, kalau misalnya disahkan gitu ya, koruptor juga jadi males untuk melakukan korupsinya. Kalau misalnya mereka berani melakukannya, maka negara mampu untuk mengambil aset-aset para koruptor ini. Gitu. Jadi enak nih ya, jadi negara itu punya hukum yang kuat untuk mengambil kekayaan para koruptornya. Sehingga kalau misalnya koruptor itu mendengar, wah, kalau misalnya saya korupsi terus ketahuan, nanti hartanya akan diambil. Gitu. Jadi buat apa korupsi kalau misalnya hasilnya harus dimiskinkan gitu. Dan kita bisa lihat bahwa ini tuh udah ditunda sangat lama sekali ya, dan masyarakat menunggu nih, mana buktinya nih, katanya mau diurus, katanya mau disahkan, tapi udah nunggu 15 tahun tidak diurusin gitu. Jadi tunda, saling lempar tanggung jawab, tadi kan dari DPR lempar nih ke KUHP belum disahkan nanti dan sebagainya gitu. Jadi kayak menunda-nunda untuk RUU ini tuh tidak disahkan gitu ya, kelihatannya seperti itu gitu. Mungkin kita nggak tahu bagaimana birokrasinya, tapi apa yang kita inginkan adalah terwujudnya Indonesia yang bersih dengan peraturan tadi. Karena Indonesia itu adalah negara hukum, maka kita juga harus menggunakan hukum untuk menegakkan keadilan di negara ini. Itu salah satunya dengan RUU perampasan aset bagi para koruptor. Semoga dengan kejadian kebelakangan ini ya, demo besar-besaran di berbagai daerah itu akhirnya bisa mendorong ya, sehingga RUU ini tuh bisa disahkan dan bisa ditegakkan dengan baik di negara ini, sehingga ya tadi bisa mengurangi dan memberikan efek jera bagi para koruptor di negara ini. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.